Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini stroke di usia muda. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Evelyn John Lin SPN, spesialis neurologi dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Selamat pagi Dr. Evelyn, apa kabar? Baik, Oke. semoga baik ya. Kabar baik juga, terima kasih Dr. Evelyn. Semoga Dr. Evelyn dan teman-teman di Carolus juga sehat-sehat terus gitu ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang mungkin dok ini di pikiran orang awam hanya terjadi pada usia-usia lanjut. Kan dulu itu ya identiknya kalau stroke itu usia lanjut gitu ya. Udah ya kakek nenek segala macam gitu. Nah tapi ternyata kok saya baca-baca ada juga ternyata kasus-kasus yang terjadi di usia muda. Ini kan jadi mengkhawatirkan untuk kita-kita anak-anak milenial gitu ya dok ya. Yang kemudian harus terus waspada gitu. Nah sebelum kita membahas kenapa akhirnya kasus stroke itu bisa terjadi di usia muda, kita akan bahas stroke-nya terlebih dahulu nih dok. Sebenarnya yang dimaksud dengan stroke itu apa? Dan orang kalau ngomongin stroke pasti identik dengan bagian otak gitu. Nah yang terjadi di otak itu seperti apa ketika orang mengalami stroke nih dok? Jadi kalau yang kita bilang stroke itu semuanya penyakit yang diakibatkan dari adanya gangguan di pembuluh darah otak. Jadi di otak, spesifiknya lagi pembuluh darah otak. Dia terjadinya itu mendadak sifatnya dan baru kita katakan stroke kalau gejalanya dialaminya menetap lebih dari 24 jam. Gitu. Nah yang terjadi tergantung jenisnya. Kan kita kenal stroke itu ada dua macam, ada stroke penyumbatan atau orang bilang ischemic infarct gitu ya, atau stroke perdarahan hemorrhagic bahasa kedokterannya. Nah kalau pada keduanya intinya sih si sel saraf itu tidak mendapatkan asupan darah sehingga dia tidak dapat oksigen, sehingga kekurangan oksigen dan menyebabkan kerusakan sel-sel saraf itu sendiri. Karena di saraf ya fungsinya itu kan kalau di kepala itu banyak sekali yang mengatur fungsi gerak tangan, gerak kaki, sensasi di tangan, sensasi di kaki. Sehingga kalau ada gejala ya kemungkinan rasanya yang paling common, yang paling umum orang keluhkan ada gangguan di kaki tangan, baik kelemahan atau motorik atau sensasinya. Oke, dok tadi kan dokter menyebut ada dua jenis stroke gitu ya, ada penyumbatan, ada juga pendarahan ya kalau nggak salah gitu. Nah dari dua jenis itu yang potensinya lebih berbahaya ketika terjadi pada manusia itu yang mana? Atau dua-duanya punya kadar yang sama bahaya gitu dok? Yang dikatakan menyebabkan tingkat kematian tinggi sebenarnya stroke perdarahan. Jadi dia kalau perdarahannya besar dia akan gampang sekali menyebabkan tekanan tinggi di kepala kita, menyebabkan ada struktur lain yang tertekan, terutama struktur batang otak ya, tempat nafas, tempat jantung itu pusatnya di situ. Nah itu yang berbahaya. Tapi jangan lupa kalau sumbatan itu juga bisa kecil, bisa besar. Kalau kecil relatif aman, tidak artinya mengancam nyawa, tapi kalau besar sama seperti pendarahan, dia bisa menyebabkan penekanan ke struktur otak lain. Oke, dari penyumbatan dan pendarahan ini penyebabnya atau faktor risikonya sama atau beda atau gimana nih dok? Ada yang sama, jadi kayak tekanan darah tinggi, hipertensi, itu adalah faktor risiko baik di sumbatan maupun di pendarahan. Sedangkan yang sumbatan itu sendiri bisa disebabkan penyebab-penyebab lain selain hipertensi. Oke, ada penyebabnya beda-beda, itu ada juga yang sama gitu ya dok ya. Tapi pertanyaannya kemudian sebenarnya kalau dulu banget gitu ya dok ya. Kan kita sebagai orang-orang yang dulu itu taunya itu stroke hanya terjadi di usia lanjut gitu. Tapi kalau sebenarnya nih secara umum dok, itu dengan potensi penyumbatan dan pendarahan tadi sebenarnya normalnya itu orang bisa terjadi stroke itu di usia berapa sih dok? Tergantung ya Mas, jadi dengan adanya lifestyle sekarang yang sifatnya makanannya lebih banyak yang instan, pilihan makanan yang beragam dengan ya belum tentu sehat. Nah itu menyebabkan pergeseran umur. Jadi kalau dulu mungkin baru kita merasakan hasilnya di umur lansia gitu udah 60 tahun ke atas. Sekarang ini karena mungkin dari dia usia muda, sudah makanan yang kurang baik,
aktivitas badannya, pekerjaannya yang mengharuskan dia banyak duduk, jarang bergerak, sehingga kita banyak menemukan pergeseran umur. Jadi di bawah 60 itu sudah mulai banyak sekarang frekuensinya. Oh, oke. Berarti tidak hanya terbatas pada orang-orang usia lanjut atau lansia, tapi juga usia-usia muda, bahkan di usia produktif pun mungkin bisa saja gitu ya. Karena memang kita kalau dulu mungkin identiknya sama lanjut usia karena dulu mungkin junk food itu sangat sedikit sekali jumlahnya gitu ya dok ya. Dan tidak banyak dikonsumsi. Kalau sekarang kan dari anak muda bahkan anak-anak pun akhirnya mereka mengkonsumsi junk food ada di mana-mana. Terus kemudian ya kurang aktivitas fisik juga, olahraga hingga akhirnya ya stroke bisa terjadi di usia muda seperti itu. Tapi kalau dari jenis kelamin ada juga tidak dok? Maksudnya kayak ya satu jenis kelamin tertentu itu laki-laki atau perempuan dia potensinya lebih gede untuk mengalami stroke. Dulu dikatakannya laki-laki lebih tinggi, tapi sekarang sebenarnya imbang aja, nggak ada yang lebih dominan. Jadi perempuan sama laki-laki mungkin kadarnya hampir sama lah tingkat keseringannya. Oke. Berarti kalau kita lebih ke stroke di usia mudanya gitu, kalau stroke di usia lanjutnya kan mungkin memang kasus yang dulu sering banyak ditemukan. Tapi kalau stroke di usia muda sendiri, katakanlah di Indonesia gitu dok, sebenarnya kasusnya gimana? Maksudnya udah lumayan tinggi atau seperti apa sih dok hingga saat ini gitu? Pencatatan sih sebenarnya kita di negara kita mungkin belum ada yang se-Indonesia gitu ya. Tapi kalau pengalaman sih memang sekarang banyak ditemukan yang di bawah 60 itu, jadi kayak dari 40-an itu sudah sering kita ketemu gitu. Dan yang faktor resikonya sebenarnya yang kalau zaman dulu itu sebenarnya kita ketemunya udah 60 ke atas, sekarang itu 40 ke atas dengan faktor resiko yang sama, tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, asam urat, riwayat asam urat yang lama tinggi, itu banyak di atas 40. Jadi ada pergeseran umur. Oke. Sudah terjadi pergeseran umur gitu ya dok ya. Nah ini kan menjadi kalau saya bilang kan ya stroke ini menjadi salah satu silent killer juga ya dok ya. Dimana ketika sering ada kasus ketika orang pas lagi mandi gitu ya, kamar mandi kan banyak kasus stroke itu terjadi di kamar mandi gitu tuh. Itu saya sering nggak tahu itu ada hubungan mitos atau fakta gitu ya. Yang kemudian mereka jatuh tanpa gejala apapun. Nah sebenarnya bisa nggak sih kita sendiri atau kita melihat orang lain gitu, ada nggak gejala-gejala apa ciri-ciri khusus ketika orang mulai mengalami ini orang ada potensi ke stroke deh gitu dok? Oh, ya itu namanya silent dan mendadak. Jadi yang tadi saya bilang pengertian stroke itu selalu mendadak. Sifatnya sering kalau yang namanya sumbatan ya, itu seringnya pagi hari. Jadi makanya sering dibilang pas lagi mandi tiba-tiba jatuh. Itu karena sebenarnya sudah ada kelemahan dulu baru dia jatuh. Nah yang sumbatan itu beberapa ada yang khasnya selalu munculnya pagi hari bangun tidur. Kemudian kalau yang tadi pertanyaannya gimana? Iya, terus kemudian tiba-tiba terjadi begitu saja gitu. Gejalanya itu yang bisa kita lihat supaya tidak langsung blek jatuh itu ada nggak sih dok? Maksudnya kayak kalau penyakit yang ini kan ada gejala yang ini mungkin kelihatan. Tapi kalau stroke kan tadi sebenarnya silent killer juga gitu. Ada nggak yang kelihatan gitu? Oke. Jadi yang kalau sumbatan itu agak susah. Memang dia benar-benar mendadak, tiba-tiba dia lemah. Kalau dia munculnya benar-benar pas lagi di WC, itu memang susah untuk mempredik. Wah sebentar lagi lo di WC bakal jatuh gitu, itu susah. Tapi kalau yang namanya perdarahan biasanya sebelum benar-benar lemah, orangnya sebenarnya ada mengeluhkan agak sakit kepala, ada rasa mual. Nah itu kan mulai ada tekanan tinggi di kepala, sehingga dia sebenarnya udah mulai ada sakit kepala. Kadang-kadang ada muntah. Nah yang kayak gitulah biasanya yang perdarahan ini ada ciri-ciri dulu sebelum benar-benar dia sampai nggak sadar jatuh gitu, sakit kepala dulu. Saya pernah baca juga ini dok, ada sebuah artikel gitu ya, entah ini hoax atau fakta gitu ya dok ya. Kesemutan itu menjadi salah satu ini apa gejala atau ciri-cirinya gitu. Apakah memang kesemutan ini murni ya permasalahan saraf aja atau sebenarnya ada kaitannya dengan stroke dok? Betul. Jadi yang ini benar-benar harus diedukasi. Kesemutan itu bisa adalah sebuah gejala stroke. Yang saya bilang tadi gangguan itu tidak melulu motorik, tidak melulu kelemahan anggota gerak, tapi bisa juga gangguan sensorik, sensasi. Baik itu dia jadi merasa baal, baik itu dia merasa kesemutan,
baik itu dia merasa kesetrum seperti itu ya, tapi sifatnya khas. Yang namanya stroke sifatnya sesisi. Jadi dia merasakan kesemutan di kaki dan di tangan yang satu sisi, kanan aja, kiri saja. Gitu. Muka sebelah rasanya kok kayak tebel ya dok, rasanya kaku, rasanya seperti susah saya kendalikan. Terus sebenarnya banyak gangguan sensorik. Dan itu adalah gejala stroke yang banyak orang tidak hiraukan, jadi wah nggak apa-apa ini tunggu dulu. Dia baru datang 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, karena nggak mungkin edukasi kita masih perlu lebih baik lagi. Jadi kalau edukasi zaman mungkin yang mereka banyak orang tahu itu kelemahan gitu. Padahal tidak melulu kelemahan. Oke ya, berarti ini bisa menjadi edukasi lah untuk masyarakat gitu ya dok ya, karena selama ini tuh masih agak simpang siur di masyarakat gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang stroke di usia muda. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini stroke di usia muda. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Evelyn Johnlyn, SPN, spesialis neurologi dari Rumah Sakit St. Carolus Sumarekon Serpong. Dok, kita lanjut lagi dok. Kalau kita berbicara tentang genetik gitu ya dok ya, kan banyak penyakit-penyakit gitu ya, entah itu degeneratif dan lain sebagainya, ada faktor risiko di dalamnya gitu. Nah kalau stroke ini sendiri ada hubungan dengan genetik nggak sih dok? Turunan dari orang tuanya yang mungkin punya riwayat stroke, akhirnya anaknya juga ada kemungkinan riwayat gitu dok? Tidak kita katakan genetik, jadi artinya tidak ada genetik stroke, tapi faktor risiko. Jadi kalau ada riwayat stroke di orang tuanya, kemungkinan kan penyebab stroke itu sebenarnya ada yang bisa diturunkan, misalnya seperti kolesterol yang gampang tinggi, dislipidemi seperti itu, atau yang ke arah kencing manis. Gitu. Jadi kalau memang ada riwayat stroke di keluarga, biasanya itu mempengaruhi penilaian kita untuk kemungkinan dia terkena stroke. Tapi sifatnya tidak 100%, jadi bukan penyakit genetik yang artinya kalau ayah, ibu stroke, anaknya pasti kena stroke, itu tidak seperti itu. Oh, tidak seperti itu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini sudah ada DM Instagram dok. Saya akan bacakan DM Instagram dari salah satu pemirsa Bincang Sehati dari TV. Ini dari @Tony Sutoyo. Dok, usianya belum 30 tahun. Ini nggak tahu usia Mas Tono atau siapa ini. Pernah terkena stroke ringan, apa berpengaruh ke kondisi dia selanjutnya? Dapatkah kamu kembali? Gimana nih dok? Usianya belum 30, pernah kena stroke ringan. Apa pengaruh kondisi ke dia selanjutnya dan bisa kambuh lagi atau enggak nih? Gimana nih dok? Yang usia di bawah 30 tahun ini kita harus cari tahu penyebabnya pastinya. Kalau memang penyebabnya dari sesuatu yang bukan kolesterol, dislipidemi, kencing manis gitu ya, itu faktor resiko apa? Autoimunkah? Nah itu yang harus kontrol dengan baik. Jadi ada beberapa kasus itu dia faktor resikonya bukan seperti yang biasa-biasa yang tadi saya sebutkan itu. Nah itu kalau bisa dikontrol autoimunnya kemungkinan bisa terkontrol. Tapi kalau yang namanya autoimun kan namanya bisa kambuh-kambuh. Nah itu bisa kemungkinan muncul lagi bisa seperti itu. Dia tergantung penyebabnya apa dulu. Kalau yang namanya kayak tadi tensi tinggi, kencing manis, kolesterol itu sebenarnya bisa kontrol ya, bisa dibikin minimalisir supaya dia jangan berlanjut bikin penyumbatan di pembuluh darah. Oke ya, berarti memang itu ada yang bisa dikontrol seperti itu ya dok ya. Semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Tony Sutoyo seperti itu. Nah dok, tadi juga dokter kan menyebut ada beberapa jenis macam penyakit yang mungkin bisa menjadi faktor risiko juga gitu. Nah sebenarnya gitu kalau kita ngomongin tentang orang yang sudah kena stroke, sebenarnya ada nggak sih dok satu riwayat penyakit tertentu yang bisa menyebabkan kondisi stroke-nya itu semakin memburuk gitu dok? Semakin memburuk kalau tidak dikontrol. Jadi misalnya penyakit yang tadi hipertensi,
udah sampai menyebabkan stroke. Kemudian dia perbaikan stroke-nya, artinya kelemahannya mungkin membaik, sampai tidak kelihatan gitu ya. Tapi hipertensinya ini lagi tidak dikontrol lagi, atau sama kencing manisnya balik lagi longgar kontrolnya. Nah itu ya bisa akan kembali lagi memunculkan stroke kedua, ketiga. Oke dok. Ini bisa memunculkan stroke yang selanjutnya ya, kedua, ketiga dan lain sebagainya kalau dia tidak terkontrol dengan baik. Nah, salah satu hal mungkin ketika orang sudah mengalami stroke dok, yang mungkin sebagai orang awam kita bisa lihat adalah kayaknya orang ini punya riwayat stroke nih atau pernah stroke atau dalam kondisi stroke adalah tidak simetrisnya bentuk wajah seperti itu. Salah satunya kan mulut agak agak mencong gitu ya dok. Nah, apakah memang semua orang yang mengalami stroke akan mengalami demikian atau enggak sebenarnya dok? Tidak semua. Jadi gejala stroke yang paling umum memang dibilang mulut mencong, bicaranya pelo atau rero, ngomong huruf R jadi balelo gitu ya, L gitu ya, atau kelemahan anggota gerak sebelah badan. Tapi tidak semua sebagus itu kita dapatnya. Kadang-kadang ada yang wajahnya masih lurus aja, bagus, bicara tidak rero, tapi kelemahannya ada, atau dia cuma kesemutan aja sehingga dia tidak yakin dia stroke. Itu banyak. Terus ada lagi gejala yang lebih tidak common, vertigo, yang dibilang pusing berputar atau hilang keseimbangan. Itu kadang-kadang tidak bisa dianggap remeh karena kita harus singkirkan ini bukan penyebabnya adalah akibat dari gangguan pembuluh darah di otak, di kepala. Oke, dok, ini kalau ngomongin bentuk wajah yang tidak simetris, terutama di mulut gitu atau di bibir, ini kan sering juga ada penyakit yang dikait-kaitkan dengan stroke gitu. Nah, saya juga tidak tahu, ini sekalian tanya juga gitu ya, namanya Bell's palsy gitu kan. Itu kan juga ada mencongnya gitu, meskipun dalam jangka waktu tertentu ini bisa kembali lagi seperti semula. Mungkin setiap orang beda-beda gitu. Nah, apakah kemudian yang sering disebut orang bahwa Bell's palsy itu menjadi gejala atau tanda dari stroke ringan itu betul atau tidak, dan sebenarnya Bell's palsy itu apa dok? Oke, jadi Bell's palsy itu secara pengertian dia tidak masuk ke stroke. Bell's palsy itu adanya gangguan peradangan, inflamasi gitu ya di sel saraf wajah, saraf ketujuh itu yang mengatur gerakan pipi kita, mulut kita, dahi kita. Nah itu terjadi adanya sebuah dikatakan, jadi sampai sekarang belum jelas penyebabnya, ada virus yang menyerang sehingga dia menyebabkan adanya peradangan sel saraf wajah. Tapi itu sudah sifatnya yang sudah keluar dari otak. Jadi itu tidak masuk ke pengertian stroke. Jadi Bell's palsy bukan stroke, bukan gejala awal stroke, bukan tanda warning stroke. Oke, berarti bukan stroke dan bukan bagian dari stroke dan bukan gejala awal dari stroke. Itu sudah beda case ya, sudah beda kasus gitu ya dok ya. Oke, sekarang kalau orang sudah mengalami stroke gitu dok, ketika mungkin keluarga belum pernah teredukasi dengan baik bagaimana cara penanganan pasien stroke di rumah ketika terjadi tiba-tiba terjadi gitu kan, ini kan silent gitu. Nah ketika katakanlah seperti di kamar mandi tiba-tiba jatuh gitu dok. Nah sebenarnya penanganan pertama yang harus dilakukan sama anggota keluarga ini seperti apa sebenarnya dok ketika ada anggota keluarganya kena stroke dan tiba-tiba jatuh gitu? Jadi kalau memang dia jatuh, yang kita harus lakukan kan sebenarnya memastikan ada cedera kepala atau tidak. Kalau memang tidak sampai ada cedera kepala, lehernya kelihatan baik, aman gitu, segera bawa ke rumah sakit. Dalam posisi kepalanya sebaiknya lebih ditinggikan, 20 derajat sampai 46 derajat. Kemungkinan kalau memang ada, kita tidak tahu ini yang perdarahan atau sumbatan, tapi kan ada kemungkinan dia bisa muntah. Sehingga kalau dia muntah kita harus miringkan kepalanya ke satu sisi, mau ke kanan mau ke kiri. Tujuannya supaya kalau muntah tidak ketelan kehirup gitu ya, masuknya ke paru-paru yang bisa menyebabkan adanya infeksi paru, di mana akan membuat penanganannya menjadi lebih berat biasanya kalau sudah sampai infeksi ke paru-paru. Oke. Ketika mungkin sudah langsung dibawa ke rumah sakit, pemeriksaan atau tindakan seperti apa yang pertama kali dilakukan dok? Pasti dulu kita anamnesis dulu, riwayatnya gimana, semalam baik-baik aja, tiba-tiba pagi ini gejalanya seperti ini, atau semalam udah demam, 3 hari sudah tidak enak badan, itu akan menentukan ini arah kemana. Pemeriksaan fisik, kita melihat adanya kelemahan anggota gerak sesisi, mulutnya kita coba kasih, kalau tidak sadar ya kita coba kasih dengan rasa nyeri untuk melihat mungkin ada paresinya,
gitu ya. Dan yang kemudian kita lakukan untuk memastikan pemeriksaan penunjang, biasanya ada beberapa pemeriksaan darah disertai pemeriksaan pencitraan atau imaging, bisa CT scan, bisa MRI, tergantung adanya fasilitas tersebut di rumah sakit. MRI kepala atau CT scan kepala ya. Berarti memang harus menentukan riwayatnya dulu, tracking dulu ya, tracing dulu apakah kemudian ada riwayat penyakit apa dan ini disebabkan oleh penyumbatan ataupun pendarahan. Nah pertanyaannya kemudian adalah ketika orang menjalani pemeriksaan, perawatan dan pengobatan, ini sebenarnya stroke ini adalah penyakit yang bisa sembuh total atau dia jangka panjang dan hanya bisa dikontrol, katakanlah seperti diabetes gitu dok? Oke, kalau mau tanya gejalanya, itu ya sesuatu yang sangat tergantung kecepatan datang berobat, luasnya penyakit. Jadi walaupun dia cepat datang, tapi ternyata pendarahannya luas atau sumbatannya luas, melibatkan struktur-struktur yang fungsional sekali. Kadang-kadang ya bisa ada gejala sisa, kita tidak pernah bisa menjanjikan dia akan balik sama simetris kanan kiri gitu, tapi mungkin akan berkurang dengan seiring waktu, dengan diberikan obat, diberikan kontrol faktor resiko yang baik gitu ya, bisa membaik istilahnya. Kalau yang dibilang terkontrol DM itu kan sebenarnya ya artinya dengan obat dia bisa sampai normal. Kalau stroke ya ada waktunya, biasanya kita lihat sih 3 bulan patokannya ya. 3 bulan itu menentukan dia akan ada gejala sisa, wajahnya, kelemahan anggota geraknya, atau bisa hilang. Oke ya, berarti memang beda-beda gitu ya dok ya. Nah pertanyaannya kemudian kalau orang muda terkena stroke, apakah pengobatannya akan menjadi lebih cepat dan sembuhnya, proses recovery-nya bisa lebih cepat dibandingkan yang usia lanjut, atau sebenarnya treatmentnya akan sama dan periodenya akan sama dok? Karena mungkin kan kita berpikirnya usia produktif, sel-sel masih bagus, kondisi tubuh juga masih bagus, atau sebenarnya sama aja, gimana dok? Tergantung penyebab. Kalau memang penyebabnya tadi yang faktor resikonya misalnya ada kencing manis. Kencing manis itu cukup susah kita sembuhkan fungsi sel sarafnya, itu sangat tergantung sama kontrol gulanya. Jadi mau dia usia muda, mau dia usia tua, kalau dia gulanya misalnya faktor resikonya tidak terkontrol baik, itu juga susah mengembalikan fungsi sarafnya gitu ya. Memang regenerasi sel saraf itu kan satu yang kontroversial. Di zaman dulu dikatakan sel saraf itu tidak bisa hidup kembali regenerasi. Belakangan mulai ada pendapat hal itu bisa dilakukan. Nah kalau mengacu hal regenerasi sebenarnya memang usia muda itu lebih berpotensi, artinya dibanding usia tua, yang namanya usia muda sel saraf untuk regenerasi itu lebih mungkin gitu dibanding yang usia tua. Oke. Berarti kalau ada penyakit yang lain ini bisa memengaruhi proses penyembuhan juga ya dok ya? Betul. Oke, berarti memang kalau ada penyakit komorbid ini juga bisa berpengaruh pada cepat atau lambatnya proses recovery dari orang yang terkena penyakit stroke meskipun mungkin sel saraf masih berkembang dengan baik di usia muda gitu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk bukan mencegah karena itu sudah ngomongin takdir ya, meminimalkan risiko terjadinya stroke di usia muda gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, stroke di usia muda, masih bersama dengan Dr. Evelyn Chondlin SPN, spesialis neurologi dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan terjadinya stroke, apalagi di usia muda gitu ya dok. Yang pertama kita lihat adalah pola makan sehat. Gimana nih dok? Pola makan kita pasti anjurkan untuk banyak serat, makan buah-buahan, sayur-sayuran, mengurangi makanan yang mengandung kolesterol tinggi, artinya faktor resiko itu kan salah satunya paling banyak ditemukan dislipidemi.
Pasti anjurannya kalau memang dia memiliki dislipidemi, itu kita memiliki target-target tertentu yang kita cek ulang, namanya LDL atau lemak jahat gitu ya. LDL lemak jahat itu mau kita kurangin, biasanya kita bisa bantu dengan obat, tapi dia juga harus bantu dengan mengurangi intake seperti yang santan, gorengan, seperti itu. Oke ya, berarti pola makan sehat itu mempengaruhi kemana-mana, stroke juga, berat badan yang ideal juga, semuanya lah pengaruh ke kesehatan gitu ya dok. Kita lihat yang kedua, olahraga dok. Gimana nih bagaimana olahraga ini bisa meminimalkan terjadinya stroke gitu. Mungkin dengan olahraga kan peredaran darah jadi lancar gitu mungkin ya dok, atau gimana nih? Ya betul, jadi sebenarnya disarankan olahraga minimal 5 kali dalam seminggu. Mungkin kalau tidak bisa berat dulu, ringan dulu, bertahap dinaikkan supaya dia memiliki massa otot yang baik untuk bisa mengontrol gula darah yang baik. Juga salah satunya kita memiliki massa otot, sehingga gula itu akan disimpannya, salah satunya tempat penyimpanannya di otot. Kalau memang dia punya sakit gula, itu bisa terbantu dengan rajin olahraga. Stroke juga otomatis akan terkontrol seperti itu. Oke ya, berarti memang olahraga ini menjadi salah satu hal yang juga penting dilakukan gitu ya. Tidak hanya untuk stroke saja, tapi penyakit-penyakit yang lain juga ya insya Allah tidak akan terjadi kalau kita memang memiliki pola hidup yang sehat, salah satunya dengan olahraga. Tapi pastikan dulu olahraganya adalah olahraga sehat, bukan olahraga prestasi gitu ya. Kalau atlet boleh olahraga prestasi, nanti malah bisa cedera gitu ya dok ya. Kita lihat yang ketiga, berhenti merokok dan minum minuman beralkohol atau miras. Bagaimana dampaknya ini terhadap penyakit stroke dok? Alkohol dan miras, merokok dan alkohol ya, itu sudah lama diteliti dapat menjadi faktor resiko penyebab penyumbatan pembuluh darah. Sehingga yang merokok itu sudah pasti kita sarankan stop, bukan kurangin, stop. Stop gitu. ya. Karena kalau sudah sampai kena stroke, berarti pasti pembuluh darahnya kita sudah mencurigai banyak tempat lain sebenarnya yang belum sampai menyebabkan stroke, tapi sudah mulai ada sumbatan-sumbatan. Dengan dia merokok, sumbatan itu akan terus tambah karena sifatnya adalah oksidan. Jadi sumbatan akan berjalan. Sama alkohol. Alkohol itu sebenarnya penelitiannya ada dua sisi. Kalau dia diminum dalam jumlah yang tidak banyak justru melindungi. Kalau jumlahnya terlalu banyak, artinya alkoholism ya, bukan cuma 1 gelas, 2 gelas itu beresiko bikin sumbatan pembuluh darah. Oke dok. Kita lanjut dok, yang selanjutnya nomor 4, kurangi stres. Ternyata stres juga bisa berpengaruh pada stroke ya dok ya? Ya, stres dikatakan akan, sebenarnya kan dalam stres itu ada hormon kita yang keluar, hormon stres. Hormon stres ini sifatnya untuk pembuluh darah tidak kurang baik, jadi dia memicu stenosis, penyumbatan, ataupun membuat kalibernya, diameternya menjadi lebih kecil kalau lagi dengan banyak hormon stres. Oke dok. Yang terakhir dok, rutin cek tekanan darah. Ini juga penting dilakukan ya dok. Standarnya berapa kali dalam mungkin sebulan atau berapa bulan dok? Jadi tergantung ya, kalau memang dia sebenarnya riwayatnya selama ini selalu bagus, ya sebulan sekali cukup. Tapi kalau dia sudah diketahui dia memiliki tekanan darah, ya sebaiknya dia harus punya catatan pagi, siang, malam, karena berkaitan lagi dengan hormon. Tensi kita itu bisa kelihatan baik di pagi hari, kelihatan tinggi di malam hari. Itu beda-beda tiap orang. Ada yang pagi justru tinggi, malam relatif turun. Karena itu kalau penderita hipertensi memang disarankan cek tensi sesering mungkin, biar dia tahu polanya. Sebenarnya dia sering tingginya di waktu kapan. Obat yang dikontrol, obat yang diminum apakah sudah mengontrol tekanan darahnya. Karena banyak orang persepsinya adalah kalau sudah minum obat ya sudah aman. Tapi kan kita tidak tahu sebenarnya obat yang diminum itu kadarnya sudah cukup atau bahkan belum mengontrol tensinya, sehingga harus diganti atau ditambahkan jenis obat lain. Ini menjadi pencegahan primer atau juga ada yang sekundernya dok sebenarnya? Jadi kalau belum pernah terkena stroke tapi sudah memiliki penyakit-penyakit tadi, hipertensi, kencing manis, kolesterol, itu namanya pencegahan primer. Sebelum terjadi kita sudah kontrol dulu supaya jangan kejadian. Tapi kalau yang sudah kejadian, apakah kita
ya udahlah udah kena juga gitu. Tidak seperti itu, karena masih bisa stroke yang kedua, stroke yang ketiga dan selanjutnya. Jadi tetap punya penyakit-penyakit tadi sudah pernah kena stroke, kita selalu bilang ini kontrolnya harus bagus. Kalau enggak bisa terjadi resiko serangan kembali. Oke, memang Dan berarti. kadang Mas, stroke pertama biasanya gejalanya agak ringan, relatif lebih ringan. Kalau dia membiarkan terjadi kedua, ketiga, biasanya tidak bisa balik atau penyembuhannya tidak bisa sebaik yang pertama seperti itu. Oke, berarti memang ya sekali lagi kontrol ke dokter, kontrol ya kondisi medisnya ini menjadi sangat penting dan juga harus mawas diri yang pastinya juga harus menjaga pola hidup yang sehat gitu ya dok ya untuk bisa meminimalkan terjadinya stroke apalagi di usia muda apalagi di masa pandemi sekarang banyak WFH, kurang gerak, kurang aktivitas fisik, pesennya lewat online sambil nonton TV, sambil makan, sambil kerja itu udah semua kolesterol semua tertumpuk di dalam tubuh harus diimbangi dengan ya pola hidup yang sehat, olahraga tadi juga dan lain sebagainya ya. Terima kasih Dr. Evelyn hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga pandemi ini segera usai, kita terhindar dari penyakit stroke dan kita semua sehat-sehat terus. Terima kasih Dr. Evelyn, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Karolus. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Baik, pemirsa bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889801000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidaytv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.